Presenter, jumpa lagi di channel Desain. Di video kali ini saya akan coba kembali memberikan informasi seputar kontes desain. Dan kontes desain di sini yang saya rekomendasikan adalah kontes desain yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mendatangkan cuan dan berpeluang untuk teman-teman memenangkan. Karena peluangnya itu besar sekali dan sangat sayang sekali untuk teman-teman lewatkan. Nah, nama kontesnya apa sih dan nama websitenya apa? Kita akan ikuti di video kali ini. Tapi sebelum kita membahas video yang lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk mendukung saya terus di channel ini dengan cara subscribe, like, dan share-nya ya, agar saya terus bersemangat dalam membuat konten-konten video berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa kita akan lanjut intro dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Dan di video kali ini saya akan membahas lagi seputar kontes desainnya, terutama kontes-kontes yang berpeluang untuk bisa teman-teman menangkan dan bisa menghasilkan banyak cuan ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba merekomendasikan website yang sudah pernah saya bahas ya sebelumnya ya di video-video saya sebelumnya, yaitu website bernama designhell.com. Nah, website designhell.com ini hampir mirip sama dengan website 99 Design ya. Dan di sini kita tidak dibutuhkan portofolio untuk melakukan atau mengikuti kontesnya. Tapi kita bisa langsung mengikuti kontes yang ada dengan cara mendaftar dan kita langsung bisa ikut kontes ya. Dan di video ini saya akan coba memberikan informasi ya ataupun tutorial bagaimanakah cara melihat peluang yang bagus untuk bisa teman-teman ini memenangkan kontes dan akhirnya bisa mendatangkan cuan ya. Oke, di sini saya sudah berada di halaman depan ataupun halaman ketika kita login di designhell.com ya. Dan sebenarnya banyak ya yang bisa kita ikuti di designhell.com ini kontesnya ya, tidak cuma logo ya, tapi ada beberapa macam kontes ya. Kita lihat di sini ya di browse kontes ya. Kita klik pada browse new kontes. Nah, di sini tuh ada alkategori teman-teman. Dan di alkategori ini kita bisa memanfaatkan kontes-kontes yang sudah atau tersedia di sini. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini sudah terdaftar nih, ada kontes iklan ya, kemudian ada kontes desain icon ya, kontes desain berbentuk tas ya, kemudian ada kontes desain banner, kemudian ada kontes desain billboard ya, desain blog, kemudian ada desain cover, desain brosur, desain kartu nama ya, desain kalender, desain untuk funware ya, untuk di mobil ya, kemudian ada desain undangan, desain katalog, cover desain, karakter, desain untuk email ya, di sini juga ada email juga ya, kemudian desain untuk Facebook juga, desain ilustrasi, infografis ya, desain label dan desain yang lain-lain. Pokoknya di sini tuh banyak sekali macamnya ya, sampai ada desain kemasan juga dan desain PowerPoint juga ada teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu bisa memanfaatkan kontes selain logo teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menang ya dan bisa cepat menghasilkan cuan ya, di sini saya sarankan teman-teman pilih kontes yang selain logo, karena untuk logo itu kayaknya agak susah ya untuk sekarang ini, karena logo sendiri itu sudah banyak saingannya ya, dan sudah banyak tiruannya teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mengikuti kontes selain logo. Misalkan teman-teman mengikuti kontes CD cover design, nah misalkan kayak gini. Tapi untuk di CD cover design ini kontesnya itu ada keterangan no kontes font, artinya tidak ada kontes yang tersedia ataupun tidak ada kontes yang baru di kategori kontes CD cover design ini. Jadi kita harus memilih kontes lain ya, misalkan karakter. Nah, kalau karakter ini juga tidak ada ya, atau masih kosong karena belum ada kontes yang baru. Kemudian kita juga bisa pilih yang lain, misalkan ada yang kosong lagi ya, misalkan ilustrasi desain. Nah, ini kan masih kosong juga, artinya belum ada kontes yang baru. Kita bisa pilih kontes yang lain ya. Nah, teman-teman juga bisa memilih menggunakan browse online desain kontes ini. Nah, tandanya ada di sini teman-teman. Di sini kan ada 3 tab ya, atau 3 banner ya. Ada logo desain ya, kemudian ada logo and business card, kemudian ada logo and brand identity. Nah, di sini kita lihat nih, logo desain itu yang paling banyak dibuka ataupun yang paling banyak tersedia di sini.
ini ada keterangan 31 open contest ya, artinya ada 31 kontes desain logo yang tersedia di desain hal ini. Kemudian di sini ada keterangan lagi logo and business card, ya. Di sini ada 3 kontes yang masih dibuka ya. Artinya kalau 3 open kontes ini kita masih bisa mengikuti kontesnya teman-teman ya. Kemudian ada logo and brand identity, ini masih 2 open kontes ya. Dan misalkan kita pilih yang logo and business card, kita lihat di sini, kita lihat dan klik blok, kita langsung klik aja ya. Nah, logo and business card ini ada 3 kontes teman-teman, dan di sini sayangannya juga masih sangat sedikit ya, 9 desain ya, 118, 152. Nah, di sini kalau bisa teman-teman cari yang sayangannya itu paling sedikit teman-teman. Ini ada yang 123 nggak? Nah, biasanya kalau untuk kontes yang masih sedikit pesaing itu biasanya kontes-kontes yang masih dibuka baru sehari ataupun baru berjalan beberapa jam ya. Contohnya yang ini nih, ini kan kontesnya kan baru berjalan 3 hari 21 jam ya. Nah, ini teman-teman bisa ikut kontes yang ini dengan hadiah $127 ya. Kita coba klik ya. Dan untuk teman-teman ingat ya, untuk kontes di desain hal ini tipe kontesnya itu hidden teman-teman, atau tertutup ya. Jadi kita tidak bisa melihat satu desain dengan desain yang lain ya. Nah, ini kita lihat di sini nih. Nah, kita lihat di sini desainnya itu terhidden semua ya. Hidden, ini hidden semua ya. Dan ini masih sedikit pesaingnya. Nah, teman-teman nanti bisa coba ikut kontes yang ini nih, agriculture logo and business card design ya. Si Jaya ini dia ingin dibuatkan logo dan juga kartu nama untuk organisasi ataupun bisnis mereka teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa ikut ya, bisa coba ikut, coba submit ya, siapa tahu teman-teman beruntung dan bisa menang ya. Ini kontesnya masih 3 hari lagi, 21 jam dan 25 menit. Dan submit desainnya ini terbuka. Nah, di sini teman-teman dibatasi ya. Kalau untuk submit di desain ini dibatasi teman-teman. Artinya teman-teman ini cuma bisa submit 4 desain saja teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman desainnya itu bagus dan dapat rating yang tinggi, nanti teman-teman akan dapat slot baru untuk mensubmit desain baru lagi teman-teman. Tapi kalau rating teman-teman jelek ya, teman-teman tidak bisa submit lagi teman-teman. Artinya terbatas cuma 4 slot saja yang bisa disubmit ya. Ini kan defaultnya 4 ya. Nanti kita coba submit ya, di sini. Nanti kita tinggal upload saja desain teman-teman ya. Dan di sini untuk ukurannya itu harus 500 pixel kali 500 pixel dengan resolusi 300 dpi ya, atau resolusi ini ya. Kemudian untuk logonya itu cuma dibatasi 1 desain teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mendesain lagi, itu artinya teman-teman membuka submit desain baru lagi. Jadi 1 desain itu 1 submission teman-teman, tidak seperti di kontes-kontes lain ya. Di desain ini cukup unik ya, dan kontesnya itu dibatasi teman-teman. Kemudian untuk backgroundnya itu menggunakan transparan background ataupun background yang polos ya. Ini juga ada contohnya, ini logo real design ya, mockup. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan mockup ya, teman-teman mungkin bisa dibelah ataupun bisa di split seperti ini pengaturannya teman-teman. Ini kan logo asli dan mockup ya. Teman-teman nanti bisa taruh misalkan di bawah ini logo asli, dan kemudian yang di atas ini logo yang berbentuk mockup. Nah, teman-teman nanti bisa pilih yang kayak gini nih, bisa bikin yang kayak gini ya. Nah, itu aja teman-teman, nanti tinggal agree, centang ya, kemudian submit ya. Nah, untuk deskripsi ini harus diisi nggak bang? Sebenarnya untuk deskripsi ini ya harus diisi teman-teman ya, karena deskripsi ini untuk menggambarkan ataupun menjelaskan desain teman-teman itu seperti apa dan konsepnya itu seperti apa ya. Teman-teman bisa isikan dengan menggunakan konsep desain teman-teman ataupun bagaimana cara pembuatan desainnya. Teman-teman bisa isikan di sini dengan minimal yang teman-teman bisa tuliskan deskripsi itu adalah 50 karakter ya, atau 50 kata. Kemudian ini maksimal 1500 karakter yang bisa teman-teman inputkan di sini. Jadi teman-teman bebas berkreasi di sini ya, apa saja teman-teman nanti
cantumkan di sini ya. Nanti setelah udah jadi, kalian teman-teman upload logonya, kemudian teman-teman langsung submit ya. Dan jangan lupa teman-teman wajib untuk membaca brief yang ada di kontes brief ya. Ini kan ada briefnya ya. Dan di sini saya itu sudah menentukan dia itu ingin desainnya seperti apa. Misalkan ini style atributnya kayak gimana ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Kemudian visual colornya nih dia ingin biru misalkan ya. Dan kemudian dia juga melampirkan format-format yang bisa disubmit di kontesnya. Dia itu ingin format JPEG, PSD, AI, PNG, PDF dan EPS ya. Kemudian di sini juga ada keterangannya, dia itu bergerak di bidang apa ya. Kemudian ini industrinya agrikultur ya. Dan ini ada kontes titelnya ataupun nama logonya. Ini nama logonya itu Stone Manufacturing and Supply Company ya. Dia ini perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ataupun perusahaan distribusi ya. Supply company itu perusahaan distribusi teman-teman. Oke teman-teman nanti bisa ikut ya, dan teman-teman nanti bisa ikut apa namanya, cari-cari inspirasinya di mana bang. Kan di sini desainnya tertutup ya, ataupun hidden. Nah kalau misalkan teman-teman mau nyari, teman-teman nanti bisa cari di Pinterest ya. Di Pinterest itu banyak sekali inspirasi desain yang bisa kita ambil ya. Nah misalkan kita mau ikut kontes desain logo misalkan. Logo desain misalkan tadi misalkan temanya apa nih, tentang agrikultur logo ya. Nanti kita bisa cari di Pinterest ini ya. Kita bisa cari di Pinterest nih ya. Agrikultur logo itu yang seperti apa sih ya. Nanti kita bisa cari ya, searching aja, nanti search, nanti akan keluar hasilnya teman-teman. Nah biasanya logonya itu kayak gini ya, bertemakan hijau ataupun tumbuh-tumbuhan ya. Nanti teman-teman nanti bisa cari lah logo yang bagusnya seperti apa. Ini model-modelnya kan kayak gini. Misalkan yang modern tuh yang kayak gini, yang agak klasik misalkan yang kayak gini ya. Kemudian ada lagi yang ngepop ya, starternya tuh pokoknya ciri-cirinya tuh kebanyakan dia menggunakan warna hijau ya. Nanti teman-teman buat saja alternatif ya. Kalau di sini kan si Jaya itu memberi arahan dia suka yang warna biru ya. Nah nanti teman-teman bikin alternatif saja. Teman-teman bikin 2 ataupun 3 alternatif yang memakai desain warna biru, dan ada juga yang memakai desain warna hijau. Jadi teman-teman ada pilihan nanti. Jadi buat pertimbangan ataupun buat pilihan mereka ya. Mereka cocoknya yang mana terserah ya. Jadi tergantung dari kontes holdernya kayak gimana. Nah nanti setelah itu ya teman-teman nanti tinggal upload sesuai dengan brief yang ada di sini. Kalau misalkan teman-teman udah upload, nah teman-teman tinggal tunggu nih feedbackan dari Jaya. Ya mudah-mudahan feedbacknya itu bagus ya, dan dapat rating yang bagus juga. Nanti kalau misalkan teman-teman dapat rating bagus, nanti jatah submit yang ada di sini itu akan bertambah jadi 5, jadi 6 ya, tergantung dari ratingnya. Semakin tinggi ratingnya, maka jatah submit yang ada di sini akan semakin terbuka lebar atau akan semakin bertambah teman-teman. Jadi seperti itu ya cara kontes di Design Hell teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa coba ikuti ya, sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Saya sarankan sih cari yang pesaingnya masih sedikit ya. Kalau biasanya kalau yang masih baru-baru kayak gini, masih baru dibuka, itu saingannya masih sedikit teman-teman, dan pesaingnya itu sangat sedikit dan baru sedikit. Jadi pokoknya seperti itu ya teman-teman ya, cara ikut desain kontes di Design Hell yang berpeluang untuk bisa teman-teman menangkan. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial hari ini tentang kontes di Design Hell, dan ini peluang kecuanya cukup besar ya. Yang penting teman-teman tahu caranya dan tahu cara memilih kontes yang berpeluang menang itu yang seperti apa. Salah satunya yaitu dengan cara memilih ataupun filter kontes-kontes tertentu yang berpeluang menang, dan dengan kontes yang ataupun submisi yang masih sedikit dan juga yang saingannya juga masih sedikit teman-teman. Nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan kemenangan kontes. Oke teman-teman, cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.